Oke, materi pertama kita ya ini tentang penyajian data. Jadi penyajian data dalam SMA kelas 12 ini ada dua ya, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Tapi akan lebih difokuskan ke data berkelompok. Kalau data tunggal kalian udah pernah dapetinnya di SD, bahkan SMP pun juga diulang kembali kala itu. Kalau gitu sekarang kita juga ulang lagi ya penyajian data tunggal nih yang pertama. Jadi misalnya gini, ada nilai ujian 20 siswa, mata pelajaran matematikanya tuh tersebar nih. Datanya tuh masih mentah, 6, 6, 6, 7, 8, 7, 9, 8, 9, 9, dan seterusnya gitu ya. Nah ini akan kita buat jadi suatu tabel distribusi frekuensi gitu. Jadi datanya masih mentah, lalu kita ubah ke sebuah tabel gitu. Itu namanya menyajikan suatu data ya. Maka tabelnya itu akan bentuknya seperti ini nih. Akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia nilainya akan dikelompokkan gitu ya. Contohnya nih, aku perkecil dulu. Set. Jadi kan di sini ada nilai 6, ada nilai 7, ada nilai 8, ada nilai 9, ada nilai 10 gitu kan ya. Nah, nilai 6-nya ada berapa sih di data mentahnya? Ada 1, 2, 3. Tulislah frekuensinya 3 di sini, gitu kan ya. Terus nilai yang 7-nya kita hitung ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Makanya di sini 6. Kayak gitu ya, udah pernah ya waktu pas SD ya. Now kita beralih ke penyajian data yang berkelompok nih. Nah, biasanya kalau data berkelompok datanya lebih banyak gitu. Contohnya nih, nilai ujian PTS Matematika dari 40 siswa adalah sebagai berikut. Ini juga datanya data mentah, sama seperti tadi data mentah. Lalu kita akan ubah dia atau akan kita sajikan data-data mentah ini ke dalam suatu tabel distribusi frekuensi. Seperti ini tabel distribusi frekuensinya. Nah, jadi kalau misalnya ini aku perkecil dulu ya. Jadi nih kalau misalnya tabel distribusi frekuensi dari data berkelompok yang membedakan dengan data tunggal adalah memang sama-sama tabel, tapi isi daripada tabelnya. Kalau misalnya data berkelompok, dia bentuknya interval dari berapa sampai berapa gitu ya. Sedangkan kalau yang data tunggal itu ya tunggal, satuan aja nilainya gitu. Jadi 6, 7, 8, 9, 10. Tapi kalau misalnya yang berkelompok, dia bentuknya kayak gini ya, interval dari berapa sampai berapa. Kayak gitu kawan-kawan. Oke, kita tadi udah kenalan ya sama data tunggal itu tabelnya seperti apa, lalu data berkelompok itu tabelnya seperti apa. Nah, kalau misalnya udah kenalan tabelnya seperti apa, sekarang kita mau kenalan nama-namanya terlebih dahulu nih. Jadi, biasanya kalian akan menyajikan dari sebuah data mentah menjadi sebuah tabel distribusi frekuensi nih. Tapi ada caranya loh. Nah, caranya kayak gimana? Sebelum kita masuk ke contoh soal membuat tabel distribusi frekuensi data berkelompok, kita kenalan terlebih dahulu yuk. Dari tabel distribusi frekuensi, nama-namanya. Tak kenal maka tak tahu. Kalau gitu, sebelum kita masuk ke contoh cara menyajikan data dari data-data mentah ke dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok gitu ya. Nah, kita harus kenalan terlebih dahulu sama nama-namanya nih atau bagian-bagian daripada tabel distribusi frekuensi ini nih. Oke, langsung aja. Yang pertama adalah kelas interval. Jadi, ini tuh punya kelas nih. Aku warnain kuning ya. Ini nih yang ini set, ini kelas ke-1. Ini kelas kedua. Ini kelas ketiga, ini kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Itu namanya kelas interval ya guys. Jadi per setiap baris pada tabel itu namanya kelas. Itu ya. Jadi aku kasih tanda ya kalau ini namanya kelas interval. Jadi kelas ke-1 berarti yang 40 sampai 45 tuh intervalnya ya kan ya. Kayak gitu, ngerti ya? Berarti kalau kelas kelima yang mana intervalnya? Yang 64 sampai 69 gitu ya. Oke, paham? Paham deh. Nah, terus nih angka-angka yang ada di depan sini yang aku kotakin warna merah. Tuh ya, nih yang aku kotakin warna merah, ini adalah namanya batas bawah. Gitu ya. Jadi punya batasan-batasan kelas nih, batas kelas. Yang batas kelas itu ada dua, ada batas bawah yang depan
Lalu yang aku kotakin biru ini adalah batas atas. Gitu ya. Nih yang aku kotakin biru ini adalah batas atas. Gitu. Angka-angka yang depan batas bawah yang warna merah, angka-angka yang belakang yang warna biru adalah batas atas. Lalu ada yang namanya tepi kelas, gitu ya. Tepi kelas. Tepi kelas dibagi jadi dua nih. Ada tepi bawah, aku singkat TB, ada tepi atas, aku singkat TA. TB didapetin dari batas bawah, aku singkat BB, dikurang sama 0,5. Oke, sedangkan TA atau tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Kayak gitu, oke? Nah, ini adalah yang perlu kalian tahu. Selain kelas interval, batas bawah, batas atas, tepi kelas, lalu ada panjang kelas. Itu adalah cara ngitungnya gini, batas kelas itu didapat dari batas atas dikurang batas bawah ditambah 1. Jadi nih, aku lingkarin warna hitam ini ya, 40 ke 45. Dari 40 ke 45. Ini kan batas atas ya. Ini batas bawah, ini batas atas. Jadi katanya batas atasnya 45 dikurang 40 ditambah 1. Berarti berapa? 45 kurang 40 kan 5. 5 tambah 1, 6. Itu panjang kelasnya. Selanjutnya adalah titik tengah. Titik tengah kelas gitu ya. Titik tengah kelas atau dilambangkan dengan XI. Nih aku lambangin dengan BB, ini aku lambangin dengan BA, oke? Titik tengah itu didapetin dari batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, itu namanya titik tengah. Misalnya ya, ini aku tanda panahin titik tengah kelas ke-1, atau berarti kalau dilambangin jadi X1 gitu kan ya. Berarti batas bawahnya 40 tambah 45 bagi 2. 40 tambah 45 95. 95 dibagi 2 sama dengan 47,5. Nah, itu dia titik tengah kelas yang pertama. Kalian bisa lakuin juga itu ke setiap kelasnya. Jadi titik tengah itu cara-carinya batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Segitu aja perkenalannya untuk video yang pertama ini tentang penyajian data tunggal dan data berkelompok serta bagian-bagiannya. Next, di video yang selanjutnya aku bakal bahas tentang cara menyajikan dari data mentah ke tabel distribusi, frekuensi, ke OGIF, ke histogram, dan juga ke polygon. So, dicek ya video yang keduanya di description box. Linknya ada di sana. Oke, bye!